menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Engkau di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kau menyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama suara sertaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia Yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di Hatiku. Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru, dan para siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan keluarga besar Semak 2 BPK Penabur Bandung, pada hari ini kita memperingati dan merayakan Natal bersama. Tentu Natal di tahun ini berbeda dibandingkan Natal pada tahun-tahun sebelumnya. Kita dipisahkan oleh jarak dan tempat. Kita hanya dipertemukan melalui layar Zoom, Google Meet, ataupun
layar-layar yang lainnya. Namun percayalah bahwa Dia yang kelahirannya kita rayakan saat ini justru hadir dan berdiam di tengah-tengah kita. Dia yang jauh kini dekat dengan kita. Di dalam segala keterbatasan dan kesulitan yang kita hadapi bersama, Dia sungguh-sungguh menjadi penolong bagi kita. Maka benarlah seruan pemazmur di dalam Mazmur 121 ayat 2 yang akan kita nyatakan bersama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah menyertai kita semua. Marilah kita bersama-sama memberikan tanda cinta dan damai kita dengan jari yang seperti ini, sambil mengucapkan satu sama lain, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Marilah kita bersama-sama menyambut kedatangannya, Sang Penolong dan Juru Selamat bagi dunia. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, Kyrie eleison, Tuhan tolonglah. Semoga hidup kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Bapak, Ibu, dan para siswa semua, harus diakui secara jujur bahwa kegembiraan kita dalam menyambut Natal tahun ini terasa ganjil. Natal yang biasanya kita lalui dengan saling berkumpul, menyanyi bersama, ramai-ramai ke gereja, atau mengikuti berbagai perayaan Natal, semuanya sudah berlalu menjadi kenangan. Tahun ini, kita betul-betul merasakan Natal yang penuh pembatasan dan keterbatasan. Pandemi belum berlalu, dan situasi ini mendorong kita merasakan berbagai kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Kalau dari kita semua yang ada di sini, hal apa yang paling kita takuti atau khawatirkan akibat pandemi yang berkepanjangan ini? Paling saya takutkan dalam pandemi ini adalah terjangkit oleh virus corona itu sendiri. Mengapa demikian? Karena hal itu bisa membuat saya terjauh dari keluarga saya,
terjauh dari teman-teman saya, terjauh dari guru saya, dan terjauh dari sekolah juga. Saya jadi tidak bisa belajar dengan itu, saya tidak bisa lagi mengobrol dengan keluarga, teman, dan guru saya. Saya menjadi terbatas untuk berbicara dengan orang-orang. Selain itu juga, semua rumah sakit di daerah saya itu hampir penuh. Oleh karena itu, rumah sakit tidak menerima pasien-pasien lagi. Nah, yang saya khawatirkan juga, kalau saya terjangkit COVID-19 ini, saya tidak bisa berobat di rumah sakit. Saya hanya diam di kamar dan berisolasi sendiri tanpa diobati. Jika adanya obat dan vaksin yang sudah datang dan diciptakan, COVID-19 ini tidak akan hilang sepenuhnya dari muka bumi ini. Seperti halnya penyakit-penyakit lain, contohnya flu burung. Flu burung adalah penyakit yang sudah lama yang ada di bumi ini, dan sudah ditemukan obatnya juga pula. Flu burung juga sampai saat ini masih ada di bumi ini, sama seperti COVID-19 juga. COVID-19 juga akan seperti itu. Nah, jadi saya selama pandemi COVID-19 ini harus menjaga kesehatan saya supaya tidak terjangkit oleh virus corona ini. Yang saya paling khawatirkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah kegiatan belajar saya di sekolah. Karena banyak hal-hal yang terlewatkan karena harus berdiam diri di rumah dan juga belajar secara online. Semua, perkenalkan, nama saya Kawan dari kelas 10C. Dalam kesempatan ini, saya mau menjawab pertanyaan nih tentang apa sih yang saya takutkan dalam pandemi COVID-19 ini. Yang saya takutkan pertama yaitu saya sendiri tuh kena COVID-19 ini. Yang kedua tuh saya tuh ditinggalkan oleh orang tercinta, dipanggil ke rumah Bapak. Itu yang paling saya takutkan dalam pandemi COVID-19 ini. Saya kadang-kadang juga memikirkan saya misalkan lagi batuk-batuk pusing, saya kadang-kadang langsung memikirkan apa gua kena COVID, harus gimana ini. Saya khawatir nanti, dan kalau misalkan ditinggalkan, saya juga pernah cemas kalau misalkan papa saya misalkan batuk-batuk pusing, saya juga mungkin papa saya kena COVID, saya juga khawatir. Tetapi saya mengatasinya semua itu dengan cara berdoa, dan saya ingat satu ayat ini, yaitu di Mazmur 27 ayat 1, teman-teman, berbunyi seperti ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Dari ayat ini kita belajar, kita tuh gak usah takut karena kita punya Tuhan. Yang mungkin itu sedikit tentang menjawab apa yang saya khawatirkan dan dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Yang saya takutkan perekonomian berkurang, tidak mencukupi keluarga, dan tidak mencukupi pangan. Hal yang paling saya khawatirkan saat pandemi ini, yang pertama kekurangan duit tentunya. Yang kedua, tertular dan tidak bisa ketemu dengan keluarga lagi face to face. Yang saya takutkan dari pandemi ini adalah mungkin kesendirian ya. Jadi walaupun kita berada di rumah, mungkin kita bisa terkoneksi oleh media sosial, tapi sebenarnya kita itu sendiri gitu ya. Kita tidak bisa bersosialisasi secara offline gitu ya, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang lain ya. Nah, itu mungkin menjadi kekhawatiran saya secara pribadi ya. Tapi sebenarnya di sini dengan pandemi ini harusnya kita bisa syukuri adalah saat kita menyendiri dengan Tuhan. Nah, di situ yang bisa kalian pakai waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, di situ juga yang saya cari, yang saya lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga visi Tuhan makin jelas dalam kehidupan saya. Mungkin itu aja pesan dari saya. Selamat Natal untuk seluruh Semak 2 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, ada beragam ketakutan dan kecemasan yang saat ini mungkin kita rasakan.
Hal itu juga yang pernah dialami para gembala di padang. Namun, ketakutan itu hilang, kecemasan itu sirna. Begitu mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Mengapa berita kelahiran itu begitu ajaib? Mengapa berita kelahiran itu begitu berkuasa? Inilah yang menjadi perenungan kita hari ini. Bagaimana kelahiran Yesus dapat menjawab ketakutan kita. Terangnya menyinari setiap lorong yang gelap, hingga setiap harapan dan doa kita terkabul di dalam Tuhan. Hai kotamu yang Betlehem dekat, senyap bintang di langit malam melihatkan lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bekal harapanmu dan doamu kini terkabul. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, mintakan kabar baik sejahtera di dunia segala pujian. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambut. Kau peserta manusia kekal selamanya. Kau peserta manusia kekal selamanya. The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why is that Christmas to me? I see the children play outside like angels in the snow. Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why is that Christmas to me? I've got this Christmas song in my heart, I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why is that Christmas to me? Oh, why is that Christmas to
Listen for the thud of reindeer walking on the road. As I fall asleep to lullabies, the morning coming soon. The only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why is that Christmas too? Oh, why is Christmas song in my heart? Song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why is that Christmas to me? Oh, why is that Christmas to me? I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come, we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. Oh, why is that Christmas to me? Selalu tentang pohon dan hiasan, hadiah yang indah dan berwarna-warni. Natal selalu tentang kumpul-kumpul dengan keluarga, makanan yang serba enak terhidang rapi di atas meja. Tapi tahun ini adalah Natal yang berbeda. Tahun ini Mama gak bareng-bareng sama aku. Mama, Tuhan sudah merenggut nyawa Mama. Mama yang udah ngajarin aku loh. Mama yang udah ngajarin aku jalan. Mama yang udah nyopin aku dari kecil. Dan renung teman Mama gitu aja. Bukankah sekarang aku bisa bilang kalau Tuhan itu jahat? Bukannya sekarang aku bisa bilang kalau Tuhan itu gak adil? Bukankah sudah sepatutnya aku marah sama Tuhan? Betapa suramnya hari Natal tahun ini. Betapa gelapnya malam Natal tahun ini. Karena Mama gak ada. Mama, tapi ku rasa ini bentuk keadilan Tuhan atas Mama. Tugas Mama emang udah selesai sekarang, dan dia harus pulang.
pulang buat tempatin janji Tuhan atas mama dengan memberikannya keselamatan. Aku ingat kata-kata terakhir mama. Dia bilang, walaupun mama gak ada, akan ada yang jaga aku untuk selamanya. Dan gak akan pernah ninggalin aku, bakal nyertain aku, menghibur aku. Dan suatu saat nanti, dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan aku percaya kata-kata mama. Aku percaya kalau Tuhan itu akan datang. Dia bakal menghibur aku. Jadi biarlah mama pulang ke rumah Bapak. Mari rekan-rekan semua kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa merayakan sukacita Natal pada hari ini. Bukti bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai kami semua. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan terus memberikan kami kekuatan, semangat, namun juga memberikan kami panggilan untuk berkomitmen membagikan sukacita itu kepada sesama kami. Biarlah Roh Kudus membimbing kami, mengajar kami, supaya sungguh kami dapat memaknai firman Tuhan ini dengan baik dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Sang Putra Natal kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman Allah, dan memeliharanya. Haleluya. Apa ketakutan terbesar teman-teman di dalam hidup ini? Mungkin kita akan menjawab, takut nggak bisa masuk ke kampus favorit kita suatu hari nanti, misalkan perguruan tinggi favorit kita, atau takut nggak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Atau mungkin sekedar, aduh takut nih nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, nggak bisa hangout bareng nih sama teman deket kita, misalkan. Atau mungkin temen yang lagi PDKT sama seseorang, takut ditolak sama dia gitu. Nah, itu juga merupakan ketakutan, teman-teman. Ada banyak ketakutan di dalam hidup, dan konon menurut salah satu laman di internet ada 5 ketakutan terbesar di dalam hidup manusia, yaitu kegagalan, kemiskinan, penolakan, kehilangan, dan kematian. Rasa-rasanya
ada benernya sih ya teman-teman ketika kita semua merenungkan 5 hal yang paling menakutkan ini. Siapa sih yang mau gagal? Siapa sih yang mau miskin, ditolak, atau kehilangan orang terkasih, atau menghadapi kematian? Rasa-rasanya nggak ada yang mau gitu itu terjadi. Dan percaya atau tidak teman-teman semuanya, masa-masa pandemi COVID-19 ini membuat kelima hal ini yang tadi kita sama-sama bahas itu semakin kelihatan, semakin tampak banget, deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan teman-teman akibat pandemi ini. Sehingga mereka merasa gagal memenuhi tugas dan tanggung jawab. Bahkan berhadapan dengan kemiskinan dekat sekali. Bahkan buat makan besok aja, makan hari ini aja susah banget. Nah, ini salah satu dampak yang makin terasa di tengah pandemi COVID-19 gitu. Lalu banyak orang juga yang mengalami penolakan karena stigma-stigma, dia kena COVID ya? Padahal sebenarnya udah sembuh misalkan. Ada juga yang merasa tertolak gitu. Bahkan nggak sedikit kita dengar berita di media massa bahwa para tenaga medis pun kena dampaknya gitu. Padahal dia mengabdi, bekerja dengan baik, tapi kena dampaknya, ditolak gitu ya, dijauhi dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Dan tidak sedikit teman-teman mereka yang kehilangan orang yang terkasih karena kematian menjemput. Kita melihat itu, bahkan setiap hari kita merasakan itu. Dengan kata lain, teman-teman semua, saya mau bilang apa? Nggak bisa dipungkiri kita berada di tengah situasi, di tengah dunia yang sedang dirundung ketakutan. Dan di tengah situasi kayak gini, teman-teman, kita perlu memaknai sesuatu supaya apa? Supaya kita nggak selamanya tenggelam di dalam rasa ketakutan-ketakutan itu. Dan perlu kita sadari, teman-teman, bahwa kita ini terbatas dan rapuh. Sungguh kita merasakan kerapuhan kita, keringkihan kita di tengah masa-masa sulit ini. Kita nggak bisa lepas dari ketakutan-ketakutan ini menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita butuh penolong. Dia yang adalah sumber kedamaian. Dia yang adalah juru selamat kehidupan. Untuk bisa mengeluarkan kita membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Dan setepatnya itu berita Natal, teman-teman. Berita restorasi, berita pemulihan. Dan kita melihat dalam 2 perikop yang kita baca hari ini, bacaan kita, terekam kuat situasi-situasi yang tak mudah untuk dihadapi, tetapi toh Allah memulihkan itu semua. Nah teman-teman, Yesus lahir dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus, dalam masa penjajahan Imperium Roma. Dan tentu adalah suatu pergumulan tersendiri hidup di bawah penjajahan. Bukan kehidupan yang ideal, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain gitu, oleh setiap kita. Namun yang menarik teman-teman, di ayat yang 10 kita bisa baca, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ya, ada berita sukacita bagi seluruh bangsa, termasuk mereka yang menderita, mereka yang putus asa, mereka yang mungkin hidup tertekan, berpikir bahwa sudah, untuk apa saya hidup? Hidup tidak punya makna lagi, hidup tidak artinya, dan lain sebagainya. Lalu, apa berita sukacita itu, teman-teman? Berita sukacita itu adalah di ayat 11 ini. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Juru selamat, teman-teman. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa kita akan diselamatkan. Itu sukacita yang luar biasa, teman-teman. Dan pada waktu itu, teman-teman, orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Sosok pembebas karena mereka ada di dalam kekuasaan Imperium Roma. Mereka berpikir bahwa Mesias adalah orang yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman Imperium Roma. Namun di dalam Injil yang kita baca, Injil yang kita renungkan ini, ada hal yang lebih esensial daripada sekedar terbebas dari belenggu penjajahan. Ada kondisi yang lebih urgent gitu ya untuk dibebaskan, yakni bebas dari belenggu dosa. Dan saat itulah, teman-teman, Allah berinisiatif menyelamatkan manusia dari dosa melalui Kristus Yesus. Inilah berita pemulihan.
Inilah berita restorasi, bahwa kisah Natal adalah pemulihan dari Allah bagi manusia yang berdosa. Di dalam Kristus kita beroleh pengampunan. Paulus pernah bilang, teman-teman, di surat Kolose 1 ayat 13 dan 14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, betapa sukacitanya teman-teman kita mendengar berita Natal ini. Bahwa Allah sedemikian mengasihi kita semua dan menebus dosa-dosa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, namun ada yang menarik juga di dalam narasi Natal yang kita baca pada Injil Lukas ini. Kaum yang pertama-tama mendengar berita keselamatan ini, berita sukacita ini adalah para gembala. Ya, siapa sih gembala itu? Gembala itu teman-teman profesi yang nggak populer ya, bukan nggak populer, profesi yang nggak favorit pada waktu itu ya. Siapa sih yang mau jadi gembala gitu? Nggak ada gitu. Dalam artian bukan profesi yang dikejar-kejar. Secara status sosial mereka sangat di bawah, kelas rendahan. Mereka miskin, tidak dianggap kelas 2, dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Namun lihatlah teman-teman, yang miskin ini mendapat suatu kehormatan. Para malaikat menyampaikan berita itu kepada para gembala. Mereka menjadi saksi Natal perdana gitu ya, pertama, sebelum nantinya berita itu juga sampai kepada orang lain. Padahal siapa mereka? Mereka miskin, mereka tak terpandang menurut ukuran dunia. Artinya apa teman-teman? Ini menjelaskan bahwa betapa pemulihan Allah, restorasi Allah, berita sukacita itu juga menyentuh mereka yang lemah, mereka yang tidak dianggap di masyarakat. Bukan hanya itu, kita juga dapat melihat keterangan pada ayat 9 bahwa para gembala ini sangat ketakutan, teman-teman. Mengapa sih mereka takut? Ketemu malaikat kok takut gitu ya? Sebab mereka dilingkupi oleh cahaya terang dari Tuhan. Ya, kita lihat di ayat 9 tadi ya, teman-teman ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, ya, para gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Nah, dalam pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, teman-teman, setiap orang yang tanda petik melihat Tuhan, melihat cahaya kemuliaan Tuhan, tentu mereka akan binasa. Ya, kenapa? Sebab Tuhan adalah kudus, Dia Maha Kudus. Sehingga kita yang tidak kudus ini akan mati kalau berjumpa dengan Tuhan itu, gitu, dengan cahaya kemuliaan itu. Oleh sebab itu mereka sangat takut sekali, teman-teman. Namun yang menarik di ending cerita ini, kita bisa lihat mereka tidak mati. Justru sebaliknya, mereka hidup. Dan bukan hidup yang biasa-biasa aja, teman-teman, tetapi hidup yang dilingkupi sukacita untuk memuliakan Allah. Kalau teman-teman baca di akhir perikop ini di ayat 20, di situ ditulis, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, ini menarik banget teman-teman. Ya, awalnya mereka takut, kemudian mereka tidak takut lagi gitu. Mereka yang mengira diri mereka, waduh, pasti aku akan mati. Sebaliknya, mereka hidup dan memuliakan Allah. Mereka punya semangat hidup yang nggak sama lagi waktu sebelum dan sesudah gitu. Mereka tanda petik lebih hidup karena berjumpa dengan Kristus Sang Mesias itu. Ini pun berita restorasi Allah dalam peristiwa Natal yang bisa kita catat bersama. Nah teman-teman, apa sih makna cerita-cerita ini buat saya dan buat teman-teman semuanya? Mungkin sama kayak gembala teman-teman, kadang kita merasa lemah, kita merasa inferior, kita merasa aduh aku mah apa tuh, aku bukan siapa-siapa, nobody gitu. Kita merasa rendah diri teman-teman. Dan kalau itu yang kita rasakan, maka berita Natal mau menyapa kita semua hari ini, teman-teman. Allah mengasihi kita. You are enough. Kamu nggak perlu jadi orang lain buat dapat dicintai oleh Allah. Kamu nggak perlu jadi orang lain yang lebih ini, lebih itu. Sama kayak orang di Instagram misalkan, gara-gara lihat dia, oh saya pengen kayak dia. Enggak, teman-teman. Kita cukup jadi diri kita sendiri karena Allah sudah mengasihi kita. Dan sama seperti masyarakat waktu itu yang bergumul hebat, mungkin sekarang kita pun punya pergumulan. Pergumulan entah kecil atau besar, entah berat atau ringan. Saya yakin kita memiliki pergumulan pribadi lepas pribadi. Namun berita Natal yang disampaikan bagi dunia, bagi bangsa-bangsa itu mau mengatakan bahwa harapan masih ada. Bahwa hidup masih layak untuk diperjuangkan, teman-teman. Cuman masalahnya, apa yang mau kita ikuti? Kita mau hidup dengan penuh harapan
atau kita mau hidup di dalam ketakutan? Ada quotes menarik teman-teman yang mengatakan, "Don't let the darkness consume you. It's your choice to keep the hope alive or not." Ya, jangan biarkan kegelapan memakan kita gitu. Ini adalah pilihan kita, mau menjaga harapan itu tetap hidup atau tidak. Semuanya ada di tangan kita. Dan jangan kalah terhadap rasa cemas kita, jangan kalah terhadap rasa takut kita, tetapi sebaliknya yuk datang kepada Kristus. Dengan segala ketakutan kita, kerapuhan kita, ketidakberdayaan kita. Akui kita takut, kita lemah. Ya Tuhan, saya takut, saya cemas. Banyak hal yang tidak saya bisa kendalikan. Namun disinilah saya mau berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan baik terhadap saya. Imani bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Itu berita Natal. Nah teman-teman semuanya, setiap kita bagaikan lilin yang menyala. Ada yang nyalanya membara, penuh dengan kehangatan. Tapi ada juga yang cahayanya redup. Yang nggak tahu besok mau ngapain. Yang nggak tahu tahun depan mau ngapain. Yang nggak, aduh, buat apa sih aku hidup di dunia ini? Ada juga yang seperti itu, teman-teman. Dan berita Natal mengajak kita semua untuk apa? Untuk saling support, untuk saling menyemangati, untuk membawa cahaya sukacita Natal itu ke dunia yang mungkin redup, ke teman-teman kita yang putus asa, teman-teman kita yang butuh kehangatan. Seperti satu lagu yang menginspirasi berikut ini, Go Light Your World. Yuk kita sama-sama maknai lagu ini. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who breathes fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle right to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle right to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Carry your candle right to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Teman-teman, Natal selalu datang dan akan pergi. Natal akan terus seperti itu. Tapi jangan biarkan Natal berlalu begitu saja.
Jangan biarkan, ya udah, saya udah merayakan Natal nih, saya udah ikut kebaktian, udah gitu doang. Enggak, teman-teman. Natal yang sejati seharusnya membawa api, baik buat kita pribadi di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun buat orang-orang di sekeliling kita. Ingatlah, narasi para gembala diakhiri dengan apa, teman-teman? Gembala itu pulang kembali. Ya, di ayat 20, ia kembali ke padang rumput. Kalau kita baca versi bahasa Indonesia masa kini. Artinya apa? Artinya para gembala kembali ke tempat di mana seharusnya mereka berada. Situs harian mereka. Ya, yang lanjutin kehidupan sehari-hari, tetapi dengan spirit yang berbeda, tetapi dengan makna yang nggak lagi sama. Mereka kini tahu bahwa Allah mengasihi dunia ini. Mereka kini tahu Allah mengasihi mereka juga. Meskipun hidup nggak mudah-mudah amat untuk dilalui. Mereka kini tahu hidup mereka penuh makna, layak diperjuangkan. Dan karenanya mereka memuji dan memuliakan Allah. Nah, teman-teman, gimana dengan kita? Setelah Natal kita akan kembali nih ke kehidupan kita sehari-hari, ke situs harian kita. Entah di rumah, dengan pembelajaran jarak jauh yang masih harus kita jalani dan kita lakukan. Entah di sekolah bagi kita yang harus mengajar, bekerja. Entah dimanapun kita berada. Tapi jangan biarkan diri kita sama aja kayak sebelum kita memaknai Natal ini. Yuk kita maknai bahwa ada sebuah harapan yang patut kita perjuangkan. Dan ingatlah selalu bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa Kristus Sang Putra Natal itu hadir untuk menebus kita semua. Untuk memberikan sebuah harapan bahwa hidup masih bermakna dan layak diperjuangkan. Dan jangan takut, sebab Juru Selamat telah lahir, Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita setiap waktu, setiap saat, di dalam setiap pergumulan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta maklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita segar bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang
terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Kita akan menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sukacita Natal yang Tuhan hadirkan buat kami. Sungguh kami bersukacita karena mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi kami. Dan biarlah melalui kasih Allah yang luar biasa itu, kami pun memperjuangkan hidup kami, meskipun sulit, meskipun tak mudah untuk kami jalani. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa harapan buat mereka yang putus asa, buat mereka yang membutuhkan kehadiran seorang teman. Dan biarlah kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah orang tua kami yang senantiasa dengan penuh cinta kasih merawat dan mendidik kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kau hadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan apapun pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk sekolah kami, untuk Bapak, Ibu, guru kami yang senantiasa berjerih lelah, mendidik, mengupayakan apa yang baik buat kami. Untuk Bapak, Ibu, kepala sekolah, staf karyawan, semua keluarga besar di sekolah kami. Biarlah Tuhan, kami bekerja begitu rupa untuk memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, juga semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa ini, berkatilah para tim medis, berkatilah para ahli yang senantiasa bekerja berjerih lelah, menemukan solusi terbaik menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang berada di dalam masa-masa sulit, kami yang sakit, baik sakit karena COVID-19 ataupun karena sakit yang lainnya. Tuhan jamah kuatkan kami, pulihkan kami dari kesehatan kami, dari sakit penyakit ini, supaya kami bisa kembali sehat dan beraktivitas dan memuliakan Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syafaat kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Bapak Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, para siswa, dan orang tua siswa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita berkumpul, kita bersama-sama melakukan ibadah kebaktian Natal, tapi kali ini ibadah kebaktian ini akan dilakukan dengan luar biasa, karena kita harus melakukannya secara online. Kita melakukan secara online karena kita sekarang harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang masih belum mendapatkan vaksin untuk menanggulanginya. Karena itu, marilah kita saling mengingatkan, saling menjaga, saling menolong sesama kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sedikit renungan. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah, karena setiap detik harus bernilai ibadah apapun aktivitasnya. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Teruslah berbuat baik, berprasangka baik, berkata baik. Walau tidak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenang oleh semua orang. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Mari, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan saling membahagiakan. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Senang sekali bisa menyapa semuanya di momen yang spesial ini. Semoga semua di dalam keadaan baik, penuh sukacita dan sehat selalu tentunya ya. Di masa pandemi ini mungkin suasana Natal jauh berbeda dari biasanya. Biasanya dalam suasana Natal kita banyak mendengar paduan suara yang megah di gereja-gereja, bahkan semarak lagu-lagu Natal kalau kita bepergian ke mall ya, suasana yang begitu menawan dan riasan-riasan Natal ada di berbagai tempat, di tempat makan, di mall ya, pokoknya semuanya begitu meriah ya. Mungkin Natal juga banyak momen-momen istimewa yang sudah kita lalui. Mungkin dalam Natal juga ada kejutan, ada hadiah-hadiah yang tidak kita duga. Ya, namun di dalam saat ini, di dalam suasana Natal yang jauh berbeda, mari kita merefleksikan kembali tentang makna Natal. Ya, Natal adalah kasih Allah yang luar biasa yang telah memberikan teladan kesederhanaan, teladan kerendahan hati, dan ketaatan kepada Yesus Bapa di surga. Ya, Natal banyak dipenuhi oleh teladan ketaatan.
Maria yang taat, Yusuf yang taat, orang Majus yang taat, para gembala yang taat. Natal adalah seorang raja di atas segala raja yang taat untuk menjelma menjadi manusia di dalam kehinaan, di dalam kesederhanaan, di kandang domba di Bethlehem Efrata. Bayi mungil di kandang domba itu yang menggenapi janji Allah menyelamatkan manusia dari maut yang kejam dengan pengorbanan darahnya di bukit Golgota. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang telah mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu untuk kita, manusia yang berdosa. Natal adalah kelahiran Yesus di dalam hati kita. Natal adalah pengharapan. Natal adalah terang ilahi yang turun ke dalam dunia, menghalau kegelapan. Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Biarlah Natal saat ini yang masih diselimuti virus corona yang memporak-porandakan hidup manusia di dunia ini, membawa harapan baru, membawa sukacita dan damai sejahtera, karena peristiwa Natal menegaskan janji Allah bagi kita. Allah adalah Allah yang selalu mencintai kita dan selalu menjaga kita. Kita mungkin sering melupakannya, namun Ia selalu mengingat kita. Ia selalu mengasihi kita seperti biji matanya. Kita selalu berada di dalam rencananya yang mulia. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Sudah saatnya di dalam suasana yang prihatin ini, kita tidak hanya mengingat Natal sebagai perayaan atau pesta atau hadiah belaka. Meski Natal juga akan berlalu, tetapi pintu kandang Efrata akan tetap terbuka, lentera di dalamnya akan terus menyala. Mari kita rayakan Natal sebagai momen untuk menyadari kerendahan hati dan ketaatan adalah respon yang terbaik untuk membuat pekerjaan Allah dapat terwujud di dalam hidup kita. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun yang baru, dengan harapan baru, dengan semangat baru, dengan mujizat yang melimpah di tahun yang baru. Saya akhiri dengan ayat Alkitab Roma 8 ayat yang ke-28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error
appeared, and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices of night divine, of night when Christ was born. All night divine, all night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and a soul felt its word. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh hear the angel voices of night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Dari segala ketakutan dan kecemasan akan hidup, terpujilah Kristus yang datang untuk membebaskan. dari tengah-tengah dunia yang membutuhkan pemulihan, Terpujilah Kristus yang datang untuk menyelamatkan. maka nyanyi dan bersoraklah bagi Allah, sebab Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua, dan membawa damai bagi segenap semesta. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
Mari mengarahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.